Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Mas. baik. Baik. Alhamdulillah. Apakah di tempat Bapak Ibu sedang hujan? Tidak. Tidak. Hujan-hujan di kami Ini hujan. Jawa, jawabnya Hmm. tuh tidak. Nah, kebetulan di Jogja baru berkah nih Bapak Ibu, baru hujan di malam hari ini. Nah, sebelum Bandung kita juga hujan, mulai, Pak. silahkan Bapak Ibu nyiapkan cemilan boleh atau mungkin Iya, minuman mau cemilan tuh Mas. teh juga boleh Bapak Ibu, Kopi, silahkan. kopi. Kopi, nah cocok tuh Bapak. Nah, silahkan. Saya tanggal 29 ke Jogja tuh Mas. Tanggal 29 Ibu. Oke, sebenarnya pas camp 31 sampai 2 tuh saya masih di Jogja. Awalnya mau ikut itu, tapi udah ikut ini dulu itu. Pilih yang online dulu ya Ibu. Iya. Heeh. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih Bapak Ibu, ada yang ditanyakan Bapak Ibu di pertemuan pertama, apakah ada? Mas, saya mau nanya, Ya, silahkan Ibu Feni. kalau keywordnya itu terdiri dari dua kata ya. Ya, Nah, nanti pas untuk searching di mana? Di Scopusnya itu eh harus gimana? Harus satu-satu atau bisa gabung jadi satu? Maksudnya kalau keywordnya itu bahkan lebih dari satu kata, itu kata. bisa dua, Baik, bisa tiga gitu. baik. Nah, pertanyaan yang sangat bagus itu Ibu Feni. Ibu Feni kelihatannya mau lari nih. Nah, nanti akan terjawab di pertemuan kali ini, Ibu. Nanti cara mencari referensi terbaik itu bagaimana, seperti itu. Nah, nanti mungkin ada beberapa cara untuk mencari referensi terbaik nih, Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan scopus.com dengan catatan Bapak Ibu harus mempunyai akun berlisensi. Nah, kalau tidak punya, nanti Bapak Ibu bisa pinjam akun kolega atau mungkin putra putri Bapak Ibu yang sedang kuliah di universitas yang sudah berlangganan Scopus bisa dipinjam. Kalau tidak punya Mas, bagaimana? Nah, ada alternatif lain nih Bapak Ibu. Nanti bisa menggunakan yang namanya SendDirect atau ya, menggunakan Google Scholar. Nah, mungkin nanti ada perbedaan nih Bapak Ibu Google Scholar di tempat Bapak Ibu dan yang akan dijelaskan. Nah, nanti akan terjawab Ibu Feni pertanyaannya di pertemuan kali ini. Seperti itu Ibu. Siap, Mas. Soalnya saya belum pernah nulis dan publikasi di Scopus, Mas. Baik Ibu. Nah, nanti nggak apa-apa Ibu. Malah nanti lebih mudah kita baik per tahap dari awalnya topik judul, kemudian nanti mencari referensi. Setelah itu di pertemuan tiga kita akan instalasi alat dan sebagainya. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu yang akan manggung adalah Mbak Aulia. Selamat malam Mbak Aulia, apakah sudah bergabung? Sudah, Mas Hafid. Selamat malam, Mas Hafid. Selamat Selamat malam, Bapak malam Ibu. Mbak Aulia. Oke, nah, mungkin biar tidak terlalu kemalaman seperti itu ya, kita langsung saja mulai. Silahkan Mbak Aulia. Terima kasih, Mas Hafid. Saya izin membuka ulang ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nje. Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu. Terdengar, Mbak. Jelas ya. Oke, Jelas. siap. Terima kasih, Bapak Ibu. Jadi sesuai yang disampaikan Mas Hafid, kemarin kita sudah buka dengan judul. Jadi judul itu kita buat eye-catching. Nah, malam hari ini kita akan buat yang tidak kalah menarik, yaitu terkait pencarian referensi. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu boleh kalau mau record secara personal atau menunggu dari kami. Tapi kalau dari kami, insya Allah besok maksimal baru kami kirim ya Bapak Ibu. Kita langsung saja. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru Bapak Ibu bisa praktekkan, Karena ada langkah yang cukup panjang, Bapak Ibu.
cukup panjang. Oke, Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk malam hari ini ada 2 capaian. Yang pertama, Bapak Ibu harus setelah kemarin judul lalu membuat keyword, Bapak Ibu harus punya 50 referensi terbaik. Gimana cara mendapat referensi terbaik? Nah, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga kami harapkan tidak hanya bisa saat ini, tapi bisa seterusnya, supaya memahami bagaimana cara untuk mencari referensi secara tepat. Oke, langsung kita mulai Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita akan menggunakan scopus.com. Kenapa scopus.com? Karena tujuan kita adalah submit di Scopus. Sehingga, bagaimana Ibu? Oke, saya mohon izin mute dulu. Oke. Saya izin mute ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita gunakan Scopus. Karena tujuan Bapak Ibu adalah submit di sini. Sehingga kita optimalkan 80 referensi manuskrip kita itu berasal dari Scopus. Utamanya adalah artikel jurnal. Oke, sekali lagi, 80% referensi akan kita isi dari scopus.com. Referensi terbaik. Ya, ini adalah tampilan scopus.com yang sudah berlisens, Bapak Ibu. Jadi tampilannya itu ada fitur search. Ada fitur search-nya. Kemudian kalau tidak berlisens, itu tampilannya akan seperti ini. Dia hanya tertampil author search, kemudian sources, dan juga AR. Ini nama saya, karena saya menggunakan @gmail.com. Oke. Kemudian bagaimana cara kita memperoleh Scopus license ya? Tadi sudah disampaikan Mas Hafid, tapi saya izin mengulang. Jadi Scopus license itu pertama, Bapak Ibu bisa tanyakan ke institusi dulu. Apakah institusi berlangganan? Nah, kalau berlangganan, nanti Bapak Ibu boleh sign in, biasanya beberapa ada yang harus melalui SSO-nya universitas. Jadi sistemnya universitas. Ada juga yang bisa langsung login by email. Jadi email universitas. Mbak, Kemudian, Mbak Aulia, ya, bagaimana bisa Ibu Ana? dimundurin lagi kah tadi penyampaiannya? Mohon maaf, Oke, itu J. ke apa lagi tadi itu jaringan. Makasih Mbak. Oke, J, Ibu Ana, terima kasih. Oke, saya mungkin mundur dari ini ya Ibu, dari email bagaimana cara kita mendapatkan Scopus license ya. Ye, Ya, itu ya. Oke, jadi pertama bisa ditanyakan ke institusi dulu. Karena apa? Karena terkadang ada beberapa institusi yang tidak berlangganan Scopus. Kemudian bagaimana cara mengaksesnya ketika institusi sudah berlangganan? Nah, Bapak Ibu, beberapa itu harus melalui SSO-nya dulu. Jadi silakan ditanyakan ke institusi, apakah ada proses atau langkah untuk login ke Scopus-nya. Biasanya ada itu, menyediakan PDF berupa langkah untuk ke Scopus. Maaf Mbak Aulia, di universitas saya tidak langganan Scopus sekarang. Nje, Ibu, enggak apa-apa Ibu, nanti opsinya yang kedua ini bisa dari anaknya. Kalau Bapak Ibu punya anak kemudian sedang menempuh pendidikan di misalkan di UI, UGM ataupun UNY, nah itu bisa kita gunakan. Nanti ditanyakan ke anaknya dulu. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada Bapak Ibu, nah ini opsi terakhir ya, nanti Bapak Ibu bisa kita gunakan Science Direct ataupun Google Scholar. Opsi ketiga, kalau memang Bapak Ibu sangat ingin ke Scopus, bisa berlangganan online lewat Shopee itu. Tapi nanti harus di cross check ya. Terkadang ada yang kurang jujur sellernya, ya. Nanti monggo Bapak Ibu harus berhati-hati kembali. Itu ada 4 cara tadi.
Oke, kita langsung mulai dulu nggih untuk pencarian. Nanti Bapak Ibu bisa simak dulu. Kita lanjutkan sesi tanya jawab di akhir ya. Oke. Untuk login, kita mulai dari proses login. Mungkin saya sign out dulu ini. Sebentar, saya tunjukkan dari proses loginnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan ketik di dalam Google, itu adalah scopus.com. Scopus.com, seperti ini. Scopus.com, kemudian di-enter saja. Di-enter. Maka akan diarahkan ke dalam halaman Scopus. Nah, di ujung kanan ini ada sign in. Ada sign in, kemudian sebelahnya ada create account. Oke, misalkan Bapak Ibu ingin membuat akun, silahkan create account, lalu nanti akan muncul tampilan awalnya itu seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan email, Gmail, email institusinya, ataupun email yang sudah berlangganan Scopus. Misalkan saya tulis, ini yang belum saya daftarkan. Nanti diklik continue, maka ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu register. Yang harus diisi pertama adalah nama depan, kemudian nama belakang. Oke, lalu selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengisi password. Nah, passwordnya terdiri dari huruf besar, huruf kecil, lalu kombinasi angka dan juga simbol. Oke, nanti silakan dilengkapi sampai di sini itu minimal fire atau strong, jadi harus hijau. Baru klik register. Ini proses register Bapak Ibu. Tapi saya sudah punya account. Jadi kalau sudah punya account, nanti tinggal kita masuk ke dalam halaman sign in yang ada di depan tadi. Kemudian kita masukkan email kita. Masukkan email. Lalu masukkan password. Baru sign in. Oke. Ini proses sign in dan juga pendaftarannya adalah seperti itu. Sebentar. Mbak Ya, Baul bagaimana Ibu? mau tanya. Itu tadi yang masuknya lewat institusi ya, yang pakai SSO ya? Ini saya pakai email, ya email institusi Ibu. Oh ya, oke. Oke, betul. Jadi ini tidak melalui SSO, tapi langsung di Scopusnya. Nanti silakan untuk sign in itu ditanyakan ke pihak kampus, nggih. Oke, saya Nggih, lanjutkan oke. dulu, Bapak Ibu. Kita akan mulai pencarian. Jadi, yang pertama, Bapak Ibu, kemarin kita sudah membuat judul dan juga keyword. Judul dan juga keyword. Nah, keyword ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, fungsinya adalah mempermudah penulis dalam mencari referensi. Mempermudah penulis dalam mencari referensi. Sehingga yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah mentranslatekan keyword ini ke dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena di scopus.com itu semuanya berbahasa Inggris. Lalu bagaimana cara menginggriskan, Mbak? Mudah sekali Bapak Ibu. Tinggal diblok semua keywordnya, lalu klik kanan. Sebentar, diblok semua keywordnya, klik kanan, pilih translate. Ya, klik kanan, pilih translate. Ini adalah bawaan translator pada Microsoft Word. Sekali lagi Microsoft Word, nggih Bapak Ibu. Kalau WPS ini tidak bisa. Sehingga nanti gunakan Microsoft Word. Lalu pastikan bahasanya sudah di bahasa yang dituju. Indonesia to English. Oke, jika sudah Bapak Ibu insert saja. Di insert, otomatis keywordnya sudah menyesuaikan ke dalam bahasa Inggris. Oke, kalau sudah sesuai,
kita cari satu persatu. Ya, satu persatu. Misalkan kita cari dari mother's perspective dulu, keyword pertama. Kita copy, lalu kita bawa ke dalam scopus.com. Oke, kita bawa ke dalam scopus.com. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sudah ada di halaman search. Sudah ada di halaman search. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan pastekan apa yang ingin dicari. Keyword pertama, paste, langsung paste. Oke, mother's perspective. Ya, jadi dipaste. Kalau sudah Bapak Ibu, jika keyword Bapak Ibu lebih dari satu kata, maka perlu ditambahkan tanda petik, tanda kutip depan belakang. Ya, seperti ini. Sekali lagi, jika keyword Bapak Ibu lebih dari satu kata, maka silakan ditambahkan tanda ini, petik ya, depan belakang. Fungsinya apa? Fungsinya supaya ketika Bapak Ibu mencari referensi, hasil yang diperoleh itu adalah kata mother's perspective ini didefinisikan secara utuh. Jadi tidak terpisah. Jadi tidak didefinisikan misalkan mother's apa, perspektif itu apa. Jadi satu. Mother's perspective adalah. Nah, itu fungsi dari tanda ini. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu, baru kita klik search di bawah ini. Klik search. Oke. Langsung muncul. Ada 645 dokumen yang membahas terkait mother's perspective. Lalu, karena tadi kita harus mengoptimalkan referensi, yaitu kita ambil tahun terbaru, kemudian dengan kuartil terbaik. Nah, ada caranya Bapak Ibu. Kalau sudah kita tulis, kita fokus di bagian kiri sini. Di bagian kiri ada yang namanya filter. Ada yang namanya filter. Filter ini silakan diklik bagian individual. Individual, lalu pilih 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Diklik di bagian kotaknya, 5 tahun terakhir. Kalau ada 2026 sebaiknya jangan dulu. Pilih yang 2025 ke bawah dulu. Oke, filter tahun. Kemudian Bapak Ibu nanti scroll ke bawah, ada author name dan subject area. Dua hal ini kita tutup dulu. Kita lewati Bapak Ibu. Author name dan subject area kita tinggalkan. Kita diamkan saja. Baru kita akan masuk ke dalam jenis dokumennya. Nah, di sini ada beberapa jenis dokumen Bapak Ibu. Tapi yang utama itu kita pilih artikel dan juga review. Kita tidak milih conference paper. Karena secara kualitas bagus yang artikel. Ya. Artikel dan juga review. Dua hal ini, dokumen tag. Kemudian kita scroll lagi, source title. Kita tutup source title-nya, lalu masuk ke dalam publication stage. Pilih yang final, yang sudah selesai. Publication stage final. Final. Kemudian keyword kita lewati juga Bapak Ibu, kita tutup. Nah, ini ada 4 ya yang kita tutup. Keyword, afiliasi, funding sponsor, dan juga country. 4 ini kita tinggalkan. Jadi kita diamkan saja, tidak usah dipilih. Scroll lagi ke bawah, ada yang namanya source tab. Source tab Bapak Ibu pilih jurnal. Pilih jurnal ya. Karena lagi-lagi kita lebih utamakan jurnal. Karena tujuannya kita ingin submit di jurnal. Oke. Scroll ke bawah ada language.
Sebenarnya ini opsional, tapi secara umum kita pilih yang English, Bapak Ibu. English, ke bawah lagi, ini yang sering tertinggal yaitu open access. Kita klik dulu panahnya. Nah, ini kan ada beberapa pilihan, Bapak Ibu. Kita pilih all open access, lalu pilih gold, dan juga hybrid gold. Apa ini, Mbak? Ini adalah istilah untuk jurnal yang memberikan akses terbuka. Jadi PDF-nya itu bisa kita akses secara gratis. All open access, gold. Ini semuanya aksesnya terbuka. Kalau hybrid gold, jadi dia adalah hybrid gitu ya Bapak Ibu. Jadi beberapa PDF-nya itu ada yang terkunci. Beberapa ada yang terbuka. Kemudian kalau greens dan bronze, ini adalah jurnal-jurnal yang biasanya itu berbayar. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membaca PDF-nya, itu diminta untuk purchase PDF, bayar PDF-nya. Jadi ini istilah untuk jurnal, akses jurnalnya, apakah terbuka ataukah tertutup, begitu Bapak Ibu. Oke, filter tadi ya, ada beberapa hal tadi. Baru kita klik limit to. Limit to, klik. Yang semula Bapak Ibu ada 113 dokumen ditemukan, ada 600 dokumen ditemukan, setelah kita filter itu berubah menjadi 113 dokumen. Sekali lagi, jadi tadi setelah kita search Mother's Perspective di awal, itu kan ada 600 dokumen. Kemudian kita filter, itu menjadi 113 dokumen. Ini yang kita cari Bapak Ibu. Dokumen-dokumen yang bagus untuk referensinya Bapak Ibu. Oke, kemudian misalkan ternyata dari pencarian sudah kita filter, oh ternyata masih ada sekitar 1000 dokumen. Gimana cara mempersempit lagi Mbak supaya dokumennya lebih sedikit? Bisa Bapak Ibu. Kita bisa persempit pada fitur Revenge Search ini. Oke, jadi kita bisa persempit pada fitur Revenge Search-nya. Bagaimana cara mempersempit? Nah, cara mempersempitnya seperti ini. Misalkan pada manuskripnya Bapak Ibu membahas terkait Mother's Perspective, gitu ya, perspektif ibu. Di situ, di dalam perspektif ibu itu, Bapak Ibu ingin menggali misalkan terkait bagaimana pola asuhnya, gitu-gitu. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Berarti nanti kita masukkan kata pola asuh tadi. Tapi lagi-lagi kita harus masukkan dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa juga ambil dari keyword selanjutnya. Boleh di-copy, lalu dipastekan ke dalam sini. Paste. Lalu klik search. Yang semula 113 dokumen, sekarang menjadi 90 dokumen yang membahas terkait Mother's Perspective pada keluarga, family. Oke, kemudian setelah itu, setelah kita filter, kemudian kita persempit, Bapak Ibu, di sebelah kanan ada tulisan sort by. Nah, sort by. Ini kita klik, lalu kita pilih set by highest. Ya, sekali lagi di bagian sort by, ini kita klik pilih set by highest. Oke. Otomatis dia akan mengurutkan dari sitasi terbanyak lalu ke sitasi terendah. Jadi dari 32, 25 sampai dengan ke bawah. Oke. Kenapa kita urutkan? Kita urutkan karena Bapak Ibu, biasanya paper-paper dengan sitasi tertinggi itu adalah paper-paper yang masuk pada jurnal kuartil tertinggi Q1.
Sekali lagi, kenapa kita urutkan? Karena paper-paper ini yang jumlah citasinya banyak, itu biasanya masuk ke jurnal yang terindeks Scopus, kemudian kuartilnya juga bagus, Q1. Oke, bagaimana cara kita melihat kuartilnya, Mbak? Oke, sembari kita buktikan ya Bapak Ibu, ini 32 citasi. Kemudian kita bisa melihat kuartil jurnal itu dengan klik source-nya. Jadi ini adalah kolom source nggih. Ada BMJ Suportif, ini nama jurnal, BMC Public Health, kemudian Public Health Nutrition. Nah, ini nama jurnalnya. Di bagian sources ya, source. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal klik kanan saja salah satu, open link in new tab. Nah, otomatis tabnya akan terbuka di sebelah kanan sini. Oke, otomatis sudah terbuka di sebelah kanan. Tinggal kita buka, kemudian kita pastikan Bapak Ibu, dia masuk ke kuartil berapa. Scroll ke bawah. Nah, ini dia. Ada kategori dan juga persentilnya. Mana yang dilihat? Yang dilihat yang paling atas dan angka yang di belakang, Bapak Ibu. 94% dia masuk ke kuartil 1. Jadi kuartil itu konsepnya adalah kita bagi menjadi 4. 100 dibagi 4, Bapak Ibu. 100 dibagi 4. 0 sampai dengan 24% itu masuk ke dalam kuartil 4. 0 sampai 24% itu masuk ke kuartil 4. 25 sampai 49% itu masuk ke dalam kuartil 3. 50 sampai dengan 74 masuk ke Q2, kuartil 2. Lalu yang terakhir 75 sampai dengan 99 dia masuk ke dalam kuartil 1. Oke. Semakin tinggi kuartil itu semakin bagus kualitas papernya. Oke. Jadi cara mengeceknya tadi kita coba ulang sekali lagi nggih. Ini sudah masuk ke Q1. Coba kita yang bawahnya. Jadi ini diklik kanan, open link in new tab. Maka akan diarahkan ke dalam source detail. Jadi ada di tab sebelahnya. Source detailnya. Baru kalau sudah di sini, Bapak Ibu scroll ke bawah hingga menemukan site score rank. Ada seperti ini. 81% masuk ke dalam kuartil 1. Oke, jadi itu tadi fungsi dari set by highest. Dia akan mengurutkan berdasarkan citasi terbanyak, Bapak Ibu. Jadi citasi terbanyak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam proses mendownload dokumennya. Karena kita kan sudah menemukan dokumen dan juga mengurutkan dari citasi terbanyak. Oke. Caranya Bapak Ibu, yang pertama kita perlu mengunduh Chrome Web Store-nya dulu. Mengunduh jembatan yang bisa sebagai suatu alat supaya kita bisa mengunduh di sini. Jadi kita perlu jembatan untuk mengunduh file-file ini Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih salah satu, kemudian kita klik download. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Bapak Ibu perlu mendownload ekstensi loh, kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa mengunduh artikel yang ada di Scopus. Dan langkah ini hanya dilakukan satu kali. Satu kali. Nanti kalau tidak muncul seperti ini, artinya pada Google Chrome Bapak Ibu sudah terpasang. Oke, kalau muncul, tinggal kita get extension. Kemudian Bapak Ibu pilih tambahkan ke Chrome.
Tambahkan ke Chrome. Nah, ini tidak perlu ditunggu, Bapak Ibu. Proses ini tidak perlu ditunggu, langsung add extension. Nah, kalau sudah muncul, Scopus Document Download Manager has been added to Chrome. Artinya sudah terpasang di Chrome-nya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah muncul, artinya ini sudah berhasil. Tinggal kita tutup saja Chrome Web Store-nya ini. Ditutup, baru saatnya kita memulai untuk proses unduhan. Nah, namun sebelum itu, Bapak Ibu klik download lagi, sekali lagi, baru refresh browser dulu. Sudah. Jembatannya sudah terpasang, baru kita akan memilih Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya, ketika Bapak Ibu sudah set by highest ya, diurutkan dari yang tertinggi, kemudian Bapak Ibu klik show all abstract. Ya, di sebelah set by highest itu ada tulisan show all abstract. Nah, ini diklik dulu satu kali, maka akan muncul semua abstrak yang Bapak Ibu cari tadi. Oke, kalau sudah muncul, nah Bapak Ibu mungkin biasanya membaca ya, membaca PDF-nya. Nah, ini tidak perlu membaca dulu. Jangan membaca, ya. Kalau Bapak Ibu membaca, nanti akan terlalu lama. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah silahkan Bapak Ibu memilih paper-paper yang stabilo kuningnya banyak. Warna kuning-kuningnya banyak. Nah ini, yang ada warna kuning-kuningnya. Oke. Cara memilihnya, di sebelah kiri angka itu ada kotak. Ya, di sebelah kiri angka ada kotak. Tinggal diklik. Nah, sudah masuk ke keranjang kita. Sudah masuk ke keranjang kita. Seperti di Shopee Bapak Ibu. Jadi kita masukkan ke keranjang dulu, gitu ya. Kita simpan dulu. Oke, di sini. Oh, ada lagi. Ada kuning lagi. Tandai lagi, masukkan keranjang dulu. Ada lagi, masukkan keranjang dulu. Sebentar, saya mohon izin clear ini dulu ya, Bu ya. Nah, oke. Oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu kita pilih lagi beberapa ya. Oh, ada lagi, masukkan keranjang lagi. Sebentar nih, saya tutup dulu. Masukkan keranjang lagi. Kemudian scroll lagi, masukkan keranjang lagi. Nah, sebanyak-banyaknya. Satu keyword itu minimal 10 PDF. Ya, 10 referensi. Satu keyword minimal 10 referensi. Kita tandai Bapak Ibu. Oke, kalau sudah ditandai, Bapak Ibu scroll ke atas. Scroll ke atas hingga menemukan yang namanya download. Scroll ke atas hingga menemukan yang namanya download. Baru Bapak Ibu klik download. Nah, you selected 10 dokumen untuk di-download. Bapak Ibu memilih 10 dokumen untuk di-download. Tinggal klik download. Oke, maka dia akan memproses Bapak Ibu di bawah sini. Nah, dokumennya langsung masuk ini. Masuk ke file manajernya Bapak Ibu di bagian unduhan. Ya, langsung masuk. Dan di sini ada persentasenya. Ada persentasenya. Kita tunggu sampai dengan 100% Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu. Nggih, Ibu, oke. Oke, ini ada satu dokumen yang tidak berhasil. Nah, oke, sudah selesai. 100 dokumen. Jadi ini letaknya di kanan bawah. Jangan disilang ya Bapak Ibu. Ini fungsinya untuk kita melihat view summary. Jadi dari yang kita download itu ada berapa sih yang berhasil? Ada berapa sih yang gagal? Nah, 7 dari 10 dokumen itu
belum bisa di-download. Kita coba lihat view summary. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Mohon maaf, 3 dokumen gagal untuk terdownload, 7 sisanya itu berhasil di-download. Jadi view summary diklik, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kenapa seperti ini? Ini nantinya ada beberapa jurnal itu yang meminta untuk disowani atau dikunjungi. Seperti di Jawa ya Bapak Ibu, kita harus sowan dulu. Kita harus sowan dulu. Setelah itu, kalau sudah di tahap ini, Bapak Ibu baru klik view at publisher. Kita sowan dulu. View at publisher. Oke. Nah, setelah diarahkan ke dalam halaman jurnal, baru Bapak Ibu cari yang namanya PDF. PDF. Diklik PDF-nya, lalu kita unduh, kita tunggu dulu. Nah, tombol unduhan itu biasanya ada di kanan. Tombol unduhan ada di kanan, tinggal diunduh. Dia otomatis akan mengunduh secara manual. Oke, sudah berhasil 1, kita harus menyelesaikan 2 lagi. Kembali ke dalam Scopusnya, view at publisher. View at publisher. Nah, ini ada PDF lagi. Klik PDF, lalu kita unduh lagi Bapak Ibu. Kita tunggu dulu, baru kita unduh. Oke. Selesai, kita lihat lagi. Ada satu lagi yang harus kita klik, view at publisher. Lalu coba kita lihat view PDF. Nah, ini tampilannya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nanti silahkan dicari yang ada tulisan view PDF. Nah, ini tersedia juga. Tinggal kita unduh secara manual. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, nanti ada beberapa jurnal itu yang berbayar. Oke, misalkan coba kita cari ya yang berbayar. Kita cari yang berbayar supaya saya bisa menunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana jika berbayar. Sebentar. Kita cari dulu yang close access. Oke, seperti biasa kita masukkan keranjang lalu kita unduh. Nah, ini juga berbeda. Dia ada tulisan download artikel, maka klik download PDF. Coba satu lagi. Nah, ini kebetulan semuanya open access Bapak Ibu. Jadi ada kalanya nanti Bapak Ibu menemukan manuskrip itu, paper itu yang meminta untuk dibayar ketika kita unduh. Purchase PDF. Nah, solusinya bagaimana? Misalkan kita anggap ini purchase PDF ya, PDF berbayar. Nanti Bapak Ibu silakan cari DOI-nya. DOI-nya biasanya ada di awal, jadi di awal sini atau di akhir. Sebentar. Atau di akhir. Di paling bawah manuskripnya. Di paling bawah. Sebentar. Kita coba lihat. Nah, ini DOI-nya Bapak Ibu. Jadi DOI dari jurnal ini kita copy. Kalau ada kasus misalkan PDF-nya berbayar nggih, jadi di copy DOI, lalu Bapak Ibu buka yang namanya Skyhub. Skyhub itu seperti ini, SCIHUB ya. Nanti Bapak Ibu klik saja Skyhub. Nah,
pastekan di sini. Jadi dia ibaratnya adalah kunci. Kunci untuk membuka apa? Membuka borgol gitu ya misalkan. Pastekan lalu cari. Nah, misalkan ada notifikasi seperti ini. Artinya apa? Artinya PDF-nya tidak ada, tidak tersedia. Kalau Skyhub tidak tersedia, baru nanti Bapak Ibu kita tinggalkan saja manuskripnya. Ya, sekali lagi kita tinggalkan saja manuskripnya. Oke, sebentar. Ini ada satu yang Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu nggih. Saya coba clear dari sini saja. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita ke Scopusnya. Ya, kalau misalkan di Skyhub itu ternyata tidak bisa kita cari, maka tinggal kita biarkan saja. Kita tidak perlu pusing-pusing mencari dokumen itu. Karena masih banyak dokumen yang bisa kita jadikan sebagai sitasi. Oke, itu cara mengunduh di Scopus. Mungkin saya buka 2 pertanyaan dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Ada 2 lagi soalnya. Monggo Bapak Ibu, 2 pertanyaan dulu. Saya Mbak, Ya, saya bagaimana Ibu? Bu Heri ya. Oke. Tadi yang dijelaskan itu Mm-mm. walaupun tidak berbayar tuh kok tidak sama dengan punya saya ya Mbak. Jadinya nggak bisa mengikuti tadi. Oh, Artinya nje, hanya nanti beda mm-mm. gitu. Ya, terima Oke. kasih Mbak. Iya, oke, Ibu. Jadi yang tidak berbayar, yang berbayar, nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengikutinya setelah webinar ya. Jadi kita fokus dulu ke materi, nanti setelah webinar bisa kita praktek. Mungkin untuk prakteknya, nanti misalkan ada kendala, Bapak Ibu bisa hubungi kami. Bagaimana, Ibu? Oh, terima Oke, kasih Mbak. terima kasih, Ibu. Saya sudah punya akun tapi kok tidak sama tampilannya. Baik, matur JJ, nuwun. nanti boleh di-screenshot kan, Ibu? Mbak, Oh, makasih Mbak. Mbak. Oke, terima kasih. Mbak Aulia, yang Oke, Bapak, dijel- bagaimana? yang yang dijelaskan tuh tadi direkam ya? Iya, betul. Oh Mohon ya maaf, ya sudah. Ibu, direkam. Nah, Nanti nggih. akan kita share. Nah, nggih. Jadi, iya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti tetap bisa diulang-ulang lagi. Mbak Aulia izin mau tanya Mbak Aulia. Ya, Bu Feni, bagaimana? Tadi tuh saya masih belum paham ada yang ketinggalan di bagian refine search itu Mbak Aulia. Jadi Oke. kalau tadi saya nggak dengar semua sih. Maksudnya kan tadi ada keyword itu kalau nggak salah ada 4 ya. Mm-mm. Kemudian dicari yang pertama itu yang terdiri dari 2 suku kata. Betul. Mother's perspective. Kemudian di copy lagi dari keyword berikutnya ditimpah ke refine search. Nah, itu Betul. gimana gitu? Oke, iya. Ya, Ibu. Jadi, untuk saya ulang di bagian revenge search-nya ya. Apa itu revenge search begitu ya? Jadi, untuk sekali lagi Bapak Ibu, untuk keyword itu Bapak Ibu bisa cari satu persatu. Jangan semuanya dimasukkan. Jadi satu persatu. Keyword pertama apa silakan dicari dulu. Baru nanti kalau keyword pertama sudah selesai, masuk ke keyword kedua. Oke. Kemudian, misalkan ternyata ketika Bapak Ibu mencari itu masih 1000 dokumen. Nah, itu Bapak Ibu perlu mempersempit. Perlu kita sempitkan supaya menjadi 100 hingga 200 dokumen. Persempitnya itu di bagian revenge search. Jadi revenge search ini dia bisa mempersempit pencarian Bapak Ibu. Misalkan hal yang umum nggih. Misalkan saya mencari terkait media sosial. Oh, ternyata masih 1000 dokumen. Lalu saya persempit lagi bagian Instagram. Instagram masih luas, persempit lagi. Saya ingin melihat track sosial media gitu ya.
Jadi bisa ini kita gunakan sebagai salah satu cara untuk mempersempit pencarian Bapak Ibu. Ya. Kemudian kenapa saya masukkan family? Nggak apa-apa, karena memang di keyword selanjutnya saya membahas terkait keluarga. Boleh dimasukkan ke sini. Oke, Ibu? Bisa diterima nggih? Oke. Iya, Mbak. Oke. Eh, Maaf, berarti refine Iz. search itu kalau di luar dari keyword juga bisa ya, Mbak? Bisa sekali, sangat bisa sekali. Oke, Oke, clear, boleh Mbak. sekali. Mbak, Terima Oke, kasih. terima Mbak kasih. Aulia, Ya. Nggih, bagaimana Ibu Ana? tadi kan Mbak Aulia bilang setiap kata kunci 10 gitu ya. Betul. Nah, terus kemudian kan mother perspektif. Terus kemudian Iya. mother itu apa? Tapi terus tadi kan Mbak Alia ngambil family gitu. Betul. Family juga kata kunci. Nah, apakah yang keluar di sini jadi kan bisa sekalian gitu loh. Oh Ya. ya, betul. Nah, Ah, mm. ah, ah. Oke, Bu Ana. Ada lagi pertanyaan? Mbak, maaf, izin bertanya. Iya, sebentar. Dari Ibu Ana dulu ya, Ibu. Oh iya, Oke, boleh. Bu Ana Cukup, bagaimana? cukup, Cukup? cukup. Oke, saya jawab dulu. Jadi Ya. dari ini, apakah boleh ketika kita mencari seperti ini, kita unduh semua? Boleh. Tapi nanti Bapak Ibu, ini belum mencakup semuanya. Bisa jadi ketika kita cari family di sini, lalu kita masukkan mother's perspective di sini, itu dokumen yang tersedia akan berbeda. Besar peluang potensi seperti itu, nggih. Jadi nanti saran saya, jika sudah seperti ini, ambil semua, enggak apa-apa. Tapi tetap cari lagi terkait keyword yang selanjutnya di bagian atas sini. Karena ini yang menjadi utama. Ya, ini menjadi pencarian utama. Di sini hanya pencarian tambahan. Oke, begitu Bu Ana bisa diterima Oke, ya. oke, oke. Anje, terima kasih. Mungkin satu lagi dari Ya, Bu Puspa. izin Mbak. Bagaimana? Mbak, maaf tadi kan yang terkait extension tadi ya. Nah, Mm-mm. itu fungsinya buat apa ya? Tadi saya ketinggalan, terus itu ngebuat dia jadi extension di Google Chrome tadi seperti apa tadi? Soalnya ketinggalan Oke, sedikit. ya terima kasih Ibu. Jadi ekstensinya ini dia berfungsi sebagai jembatan Bapak Ibu untuk mendownload file di Scopus. Jadi ekstensi ini harus dipasang untuk fungsinya untuk Bapak Ibu mengunduh tadi file-file yang ada di Scopus. Sebentar saya kirimkan linknya nggih. Dokumen download manager. Nah, ini saya kirimkan di grup saja. Di sini, di kolom chat. Jadi nanti tinggal klik tambahkan Chrome, lalu add to Chrome ya. Tambahkan ke Chrome di sini, lalu add to Chrome. Nanti sudah otomatis terpasang Ibu. Jadi fungsinya dia untuk menjembatani kita supaya bisa mengunduh dokumen yang ada di dalam scopus.com. Oke, terjawab Ibu? Mhm. Jadi nanti otomatis itu udah ada langsung di dokumen download kita ya, Mbak? Iya, sudah langsung Oh, oke, terpasang oke. di dalam ekstensi kita, di Google Chrome kita ini. Oke. Berarti nanti Oke. kalau misalnya dokumennya terdownload itu di dalam satu folder di situ berarti. Dia eh, masuknya di sini, Bu, di ekstensi ini. Di ekstensi sini. Berarti nanti, Heeh. oh Jadi, berarti nanti udah dalam satu betul. folder gitu. Betul, ibaratnya seperti itu. Jadi dia tidak masuk ke file Oke, unduhan oke, oke. kita, tapi dia Mm-mm. terpasang di sini. Oke, oke, oke. Oke. Sip, sip. Oke, Oke, oke. nggih. Makasih, Ya, Mbak. Oke. terima kasih. Ibu Aulia boleh bertanya lagi? Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Nanti kita buka sesi lagi di akhir. Mbak. Kita Oh, buka sesi lagi di akhir ya, Bapak Ibu, sesi tanya jawab di akhir. Karena ada langkah yang harus kita selesaikan dulu, begitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi Scopus ini kita gunakan untuk pencarian. Kemudian yang kedua, tadi ada, misalkan di awal ya, Mbak, saya tidak punya Scopus license. Bagaimana solusinya? Bapak Ibu bisa search yang namanya Science Direct. Science Direct. Nah, Science Direct nanti buka Science Direct-nya yang paling atas.
Oke, kemudian Bapak Ibu, Science Direct ini kita perlu login. Loginnya itu tidak usah menggunakan email institusi, tidak masalah. Gunakan email pribadi. Ya, boleh. Jadi tidak harus berlangganan. Klik My Account, ada di kanan atas. My Account. Kemudian kita akan, ini saya langsung tersign in. Nanti biasanya diminta seperti Scopus tadi. Namanya, kemudian nama depan, nama belakang, email, password. Nah, nanti create account, baru Bapak Ibu login. Oke, pastikan sudah login dulu ya. Kalau sudah login, biasanya akan tertulis nama seperti ini. Kalau sudah, kita mulai pencarian Bapak Ibu. Kita mulai pencarian. Untuk pencariannya dia mirip-mirip seperti scopus.com. Ya, dia mirip-mirip seperti scopus.com. Caranya yang pertama, Bapak Ibu masukkan kata kunci. Misalkan saya ingin mencari terkait online learning. Jadi seperti tadi kita copy dulu dari Word kita. Di copy, lalu kalau lebih dari satu kata, silahkan berikan apostrof. Tanda petik depan, belakang. Oke, sudah di copy, keywordnya sudah diberikan petik. Kemudian Bapak Ibu klik search. Klik search. Kita lihat ada berapa. Nah, ada 32.000 result yang membahas terkait online learning. Oke. Baru kita filter, letaknya ada di sebelah kiri sini. Letaknya ada di sebelah kiri. Kita filter langsung dari tahunnya. Tahun, klik show more. Nah, dia akan muncul banyak Bapak Ibu. Pilih 5 tahun terakhir. Jadi ini enaknya Science Direct, ketika kita klik, dia akan reload langsung. Akan memfilter langsung. Nah, pilih lagi. Filter lagi, ya. 5 tahun terakhir. Scroll ke bawah, artikel tab. Seperti tadi, pilihnya review artikel. Dan juga satu lagi, research artikel. Dua hal ini, review dan research. Oke. Scroll lagi, publication title-nya kita lewati, subject area juga kita lewati, masuk ke language. Language-nya bahasa Inggris. Language bahasa Inggris. Lalu yang terakhir, akses tab-nya adalah open access. Oke. Jadi kalau kita lihat tahunnya 5 tahun terakhir, artikel type-nya review dan research artikel, lalu language English dan juga akses tab-nya open access. 4 hal itu. Kita lihat tadi ada 32.000 dokumen, sekarang menjadi 5.000 result. 5.000 result. Kalau masih 5.000 result, Bapak Ibu juga bisa mempersempit lagi. Cara mempersempitnya ada di bagian Advanced Search di sini. Di bawah kolom pencarian ada tulisan Advanced Search. Diklik saja. Nah, nanti muncul kotak seperti ini Bapak Ibu. Muncul seperti ini tampilannya. Scroll ke bawah sampai menemukan Show All Field. Show All Field. Diklik. Nah, nanti kursor Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Title, abstract, or author specific keyword. Disinilah tempat kita bisa meletakkan kalimat selanjutnya yang bisa mempersempit lagi. Misalnya online learning-nya terkait saat masa pandemi COVID-19. Nah, itu bisa dituliskan COVID-19. Ya, spesifik keyword-nya. Kemudian Bapak Ibu scroll lagi, langsung klik search. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Semula 5.000 menjadi 3.000 result. Oke, tadi persempitnya ada di sini, advanced search. Selanjutnya, Bapak Ibu,
di dalam Science Direct, ini kita akan mengunduh dokumennya. Nah, untuk memunculkan abstrak, itu kita tidak bisa langsung klik abstrak. Tapi kita harus klik satu persatu seperti ini. Nah, kita klik satu persatu, baru Bapak Ibu tekan tombol di dalam keyword Ctrl F. Ya, sekali lagi tekan tombol di dalam keyword Ctrl ditahan sama huruf F. Nanti muncul pencarian di kanan atas. Kalau sudah muncul tinggal diketikkan online learning. Diketikkan apa yang dicari di sebelah sini tadi. Atau dipastekan, boleh. Ya, nanti akan muncul kuning-kuningnya. Jadi harus Bapak Ibu buka dulu abstraknya baru di search di sini. Oke, misalkan yang pertama. Yang pertama ada banyak kuning-kuningnya terkait online learning. Nah, Bapak Ibu perlu cross check dulu. Jadi semua jurnal yang ada di Science Direct ini belum tentu terindeks Scopus. Sekali lagi, semua jurnal di dalam Science Direct itu belum tentu terindeks Scopus. Namun sebagian besar itu sudah terindeks Scopus. Jadi kita pastikan Bapak Ibu, kita perlu memastikan. Cara memastikan di bawah judul jurnal, judul paper, itu ada nama jurnalnya. Nah, ini nama jurnalnya. Oke, di bawah judul paper itu ada nama jurnal. Bapak Ibu copy nama jurnalnya, lalu bawa ke dalam Scopus Bapak Ibu yang tidak berlisens. Atau yang berlisens boleh. Nah, ini saya contohkan dari Scopus yang tidak berlisens. Oke, Bapak Ibu klik sources, lalu di sini panah ini Bapak Ibu pilih title, nama jurnal, ya, title. Lalu Bapak Ibu pastekan, lalu find sources. Oke, International Journal of Educational Research, kuartil 1, Bapak Ibu. Jadi kita pastikan, oh kalau sudah kuartil 1 baru kita unduh. Cara mengunduhnya nanti Bapak Ibu sebentar saya perkecil dulu. Cara mengunduhnya nanti Bapak Ibu pilih dulu dokumennya yang terindeks Scopus, lalu klik download artikel di sini. Jadi dipilih, dimasukkan keranjang lagi seperti ini, baru klik download artikel. Oke, sebentar dia masih proses. Oke, jadi dia nanti bentuknya adalah zip ya Bapak Ibu. Bentuknya adalah zip seperti ini, jadi perlu kita ekstrak. Nah, cara mengekstraknya nanti biasanya Bapak Ibu bisa klik kanan, lalu pilih ekstrak. Nah, ini saya tidak bisa untuk mengekstrak. Klik kanan lalu ekstrak, nanti langsung otomatis jadi PDF. Jadi bentuknya adalah zip Bapak Ibu. Zip, kemudian perlu kita ubah ke PDF, caranya diklik kanan file, pilih ekstrak. Oke, ini yang kedua, yaitu terkait dengan Science Direct. Jadi fungsinya sama seperti Scopus, hanya saja Bapak Ibu perlu cross check ya. Perlu meng-cross check apakah jurnal ini terindeks Scopus atau tidak. Kita beralih ke pencarian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu Google Scholar. Google Scholar. Oke. Di Google Scholar saya, misalkan kita ketik ya. Jadi nanti Bapak Ibu di Google itu ketik saja Google Scholar. Enter. Nah, yang paling atas ini diklik. Lalu Bapak Ibu masukkan kata kunci tadi. Sama. Online learning. Nah,
Berikan kutip depan belakang, lalu klik search. Oke. Di pencarian Bapak Ibu, apakah muncul seperti ini? Kuartil 1, kuartil 1, kemudian kuartil 2, apakah muncul Bapak Ibu? Di dalam Google Scholar Enggak, ya? Mbak. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak. Nah, Bapak Ibu ini bisa langsung mengikuti kalau yang langkah ini ya. Jadi Bapak Ibu kita perlu memasang ekstensi tambahan. Ekstensinya yaitu e-excitation. E-excitation. Jurnal ranking in Google Scholar. Oke, saya copy, saya pastekan ke kolom chat ya. Mbak, kalau sudah keluar kayak apa tuh? Kayak Gimana? kalau sudah keluar kayak Mbak tadi tuh, Ha-ha. Sudah seperti ini, nah, Ibu? yang tadi, yang Google Scholar ini, Ha-ha, yang ini? ntar saya lihat ulang ya kayak itu. Ha-ha. Kayaknya sudah deh. Sudah seperti ini? Ya, kapan saja sejak 25, 21 ini ada ikutan online learning, an prior on Ini online Bu, ininya Bu, Q1, Q1, Q3-nya. Apakah Bu? Q1. Oh, itu Q1-nya. Dia hanya Nah, rujukan artikel gitu level versi 2 iya, gitu. betul. Nah, Q1 muncul enggak, Ibu? muncul. Muncul. Ada. Oke, kalau muncul enggak usah dipasang yang ini. Bagi Oke, yang oke. belum muncul saja, nggih. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti Bapak Ibu itu sudah saya kirimkan di kolom chat. Bapak Ibu tinggal klik saja. Lalu nanti add to Chrome ya. Pastikan sudah di Google Chrome, lalu add to Chrome. Add to Chrome, lalu Bapak Ibu add extension. Add extension. Nah, sudah terpasang. Oke. Bisa diikuti Bapak Ibu yang ini? Aman nggih? Coba ulangi lagi Mbak Ulia, mungkin maksudnya gimana? Dibuka, kemudian? Ah, diklik link yang ada di kolom chat, Pak. Ya udah, ya. Nah, kemudian kan tampilannya seperti ini. Klik tambahkan ke Chrome atau add to Chrome. Oh iya. Diklik. Nah, lalu klik add extension. Oh, oke. Klik extension sudah langsung terpasang. Oke. Selanjutnya bisa fokus ke dalam Zoom dulu lagi, akan saya lanjutkan lagi. Oke. Jadi kalau sudah terpasang, nanti Bapak Ibu cari Google Scholar, kemudian ketikkan online learning tadi. Jadi online learning dua suku kata kita berikan tanda kutip ya, tanda kutip. Nah, di Google Scholar ini Bapak Ibu bisa pilih rentang khusus juga, rentang khusus waktunya. Diklik rentang khusus lalu masukkan 2021 hingga 2025. Klik telusuri. Oke, rentang khusus di sini di sebelah kiri. Jadi semua filter entah itu di Scopus, entah itu di Science Direct, entah itu di Google Scholar itu ada di sebelah kiri. Iya. Ya. 2021, 2025. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bisa klik artikel kajian atau semuanya. Boleh. Boleh dipilih. Semuanya enggak masalah. Mbak, Artikel itu juga enggak diklik masalah. telusuri. Telusuri, betul Ibu. Oke, nanti kalau sudah muncul seperti ini kan muncul kuartil 1, kuartil 2 gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu karena ini dari Google Scholar dan indeksnya ini dibuat dari Simago Journal Ranking, sehingga kita perlu cross-check lagi ke dalam Scopusnya. Lagi-lagi kita perlu cross-check apakah jurnal ini masuk ke dalam Scopus atau tidak. Nah, cara cross-check-nya itu ada di bagian kutip, ini diklik kutip. Oke. Kemudian nama jurnal itu ada di setelah judul paper. Nama jurnal ada di setelah judul paper. Di sini. Nama jurnal setelah di judul paper. Educational Psikologis. Nah, ini kita Mbak Ulia, Mbak Ulia. Gimana Pak Ismet? Iya. Belum masuk dia setelah di ekstensi tadi. Tak mau dia. Oh iya, nanti boleh ini Pak, boleh difotokan atau di share screen nanti nggih. Saya lanjutkan dulu ya. Oke. Supaya lebih nyaman langkahnya, nggih. Oke.
Jadi sekali lagi, nama jurnal itu ada di setelah judul paper. Mbak, Jadi kita copy, ini tadi gimana? Keluar mm, kutipan ini? klik kutip di sini, Oh, Bu. klip kutip. Oke. Klik Ya. kutip. Nah, klik kutip, kemudian kita copy nama jurnalnya. Jadi kita copy, lalu nanti Bapak Ibu bawa ke dalam Scopusnya lagi, seperti tadi. Di Scopus, pilih sources. Yes, yes. Pilih sources, pastikan sudah title. Terus Masukkan judul. title. Oke, mohon maaf saya mute dulu ya Ibu. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi dipastekan, lalu sebentar. Jadi dipastekan, lalu find sources. Edukasional psikologis. Masuk ke kuartil 1. Dilihatnya dari sini Bapak Ibu. Highest persentil 99%. Masuk ke Q1, artinya di sini jurnal ini, manuskrip ini dia benar-benar terindeks Scopus dan Q1. Tepat ya ini. Kemudian diklik, lalu kita akan melakukan pengunduhan Bapak Ibu. Jadi kita unduh dulu. Sebentar. Ya. Mengunduhnya secara manual, nggih. Misalkan yang ini agak lama ya ini. Nah, nanti mengunduhnya Bapak Ibu, silahkan view PDF seperti sebelumnya, view PDF, baru diunduh. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya adalah mencari referensi, satu keyword itu 10 referensi minimal. Kemudian kalau mau cari sebanyak-banyaknya enggak masalah, diperkenankan. Ya. Yang terakhir setelah Bapak Ibu cari ya, semua file itu kan masuk ke dalam unduhan. Sekali lagi semua file itu masuk ke dalam unduhan. Di dalam file Explore Bapak Ibu lalu di bagian unduhan. Nah, ini Bapak Ibu silahkan jadikan satu folder. Jadikan satu folder. Misalkan saya buat folder dulu. New folder, referensi Scopus. Nah, enter. Kita masukkan semuanya ke dalam folder ini. Caranya diklik kanan cut atau copy, lalu bawa ke dalam folder ini. Nah, lagi semuanya harus dimasukkan Bapak Ibu. Jadi di copy, masukkan ke dalam folder ini. Oke, jadi nanti jadi satu folder seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi ada 3 pencarian. Jadi kita ringkas ya. Ada 3 pencarian. Bapak Ibu bisa gunakan Scopus. Kalau ada Scopus lisensnya. Kalau tidak ada bisa gunakan opsi Science Direct ataupun Google Scholar. Tadi ada 2 ekstensi yang harus kita pasang ya. Yaitu dari Scopusnya dan juga dari Google Scholar. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Mbak izin tanya. Boleh Ibu Puspa bagaimana? Mbak boleh tunjukin nggak yang tadi yang ketika kita sudah mendownload di yang bagian Scopus download manager itu kan tadi Mbak bilang udah dalam bentuk satu folder ya. Iya. Nah itu di mana ya Mbak? Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin. Jadi di sini Scopus dokumen download manager yang sudah saya share di dalam chat itu dia bentuknya bukan file. Dia bentuknya juga bukan folder. Jadi ketika kita tambahkan, itu dia akan masuk ke sini. Ke ekstensi ini, kursor saya ini Bapak Ibu. Dia akan terpasang di dalam akun Google-nya Bapak Ibu. Di akun Google saya, aulia16@gmail.com ini. Jadi sekali lagi dia bentuknya bukan file, bukan folder, tapi dia akan langsung terpasang ke sini. Ke dalam Google-nya. Oke, Ibu bisa diterima? Ibu Puspa? Oh, berarti nanti dokumennya yang udah terdownload kita ambil di situ aja, bukan di dalam unduhan di laptop kita. Oke, kalau untuk Ini belum dokumen, gambaran sih.
Oke. Kalau Scopus Document Download Manager ini kan dia menjembatani kita untuk mengunduh. Jadi alat untuk mengunduh. Nah, hasil unduhan itu akan masuk di dalam file manajernya Bapak Ibu. Di dalam file exploring-nya yang warna kuning itu library-nya Bapak Ibu di bagian download. Di bagian download. Oh, Oke. oke, Jadi oke, akan oke. otomatis masuk ke foldernya Bapak Ibu. Jadi bedanya di situ nggih? Berarti sama aja. Oke, oke, Sama oke, aja. Mbak. Oke. Oke, Bu Puspa, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak, Mbak, Iya, apa Pak itu? Rudi. Ya, saya mau silakan. tanya Mbak Aulia. Iya, Mbak Pak Aulia Rudi itu kalau dulu dari, baru Bu Ana deh. iya, Mm-mm. Gimana Bapak? ya jadi kalau dari Science Direct itu kan, eh, coba ke Science Direct deh Mbak Aulia. Itu kan Oke. eh, find artikelnya kan kita pakai tanda kutip ya, Ya, betul. betul. Nah lalu kalau kita mau advanced search itu kan nanti muncul lagi titles, abstract, or author specific keyword. Specific keyword, betul. Tuh. Nah, itu kan kita masukkan lagi ya untuk lebih spesifiknya ya, karena cukup banyak ya. Nah, yang kita lebih spesifiknya itu apakah kita masukkan dari keyword atau kita masukkan eh, selain keyword? Oke. Nah, yang di sini. Oke, ada lagi Pak Ridwan? Itu aja Bu Pak Rudi? Aulia. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi Ya. untuk spesifik keyword ini, apakah harus di dalam keyword kita? Tidak harus. Apakah boleh? Oh, Boleh. Ya, jadi bebas. Seandainya ada kalimat di luar keyword yang bisa mempersempit dan masih satu jalur dengan oke. manuskripnya Bapak Ibu, maka silakan dituliskan. Seandainya keyword itu juga mau dimasukkan, keyword selanjutnya, nggih, maka boleh silakan juga dimasukkan. Jadi bebas Oh, Pak oke. Rudi. Ya, Oke, artinya find artikel itu one keyword, yang title kedua adalah keyword kedua juga nggak masalah ya, Mbak nggak ya? masalah, nggih. Oke, Betul sekali. makasih. Oke, Pak Rudi, terima kasih. Selanjutnya Bu Ana, bagaimana Oke. nih Bu Ana? Nah, ini gini Mbak. Saya kan masih di Google Scholar tuh. Nah, Mm-mm. terus itu kan tadi apa rentang khusus Betul, 2021, 2025 telusuri. Lah, betul. terus kan di bawah-bawahnya itu ada tuh urutan menurut tanggal, semua jenis artikel kajian. Terus ada kotak-kotak, sertakan paten, mencakup kutipan. Nah, itu diklik-klik itu. Enggak usah Ibu. Cukup tahunnya saja kalau di dalam Google Oh, Scholar. jadi mencakup kutipan itu nggak usah diklik. Ini soalnya saya Udah pas nggak mau usah. buka ini dia langsung udah ada centang gitu. Ini atau Enggak. centang Oh, ya? yang ini biarkan saja incogitation ini Oh, biarkan. oh, oh. Yang penting Ibu Mm-mm. otak-atik yang tahunnya saja. Ya, itu aja. Terus Iya. telusuri toh. Nah, Nah, betul, nah telusuri. telusuri itu kan ada banyak itu nih ada 307 ini. Itu biarin aja. Kita nyoba yang kutipan ini aja ngeliatin apakah dia ki apa enggak gitu ya. Betul Nah, sekali. terus di bawahnya ini kan ada itunya nama jurnalnya Foundation Mm-mm, Learning Challenge. Nah, mm-mm. itu ya Iya, Education Psikologis itu ya. Terus betul. kita ngeceknya lagi kan ke Scopus. Iya, Nah, kalau kita nggak punya eh, apa namanya tadi tuh langganan ya tulisan? tetap aja harus tetap langganan ya. Enggak Ibu. Nah, Ya. ini kan akun saya ini tidak berlangganan ini, Bu. Yang Scopus ini, tapi kan ke Iya. itu yang ke kampus itu. Ini enggak, yang ini enggak. Ini Enggak. pakai Gmail Oh, pribadi saya, oh gitu. aulia@gmail.com. Bisa. Oh gitu. Ya, kalau hanya untuk mencari nama jurnal, itu kita bisa Oh, menggunakan akun oh pribadi begitu. kita. Iya, Oke, oke, betul. oke. Berarti kan nggak perlu langganan, hanya Enggak cuman perlu, pengen cari, iya. terus nyarinya bisa aja dari Google Scholar gitu ya. Iya, Kalau untuk betul. apa namanya referensi-referensi ya. Iya, iya, tepat sekali, Bu. Oke, siap Mbak. Oke, bisa diterima ya? Geng, geng. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Mbak, izin Mbak, saya mau nanya. Iya, Ibu Feni, Kalau bagaimana? untuk yang pencarian by Google Scholar itu, apakah ada untuk yang persempit tadi, Mbak? Kayak kalau di Scopus kan ada refine source ya. Search, iya. Kalau di Google Scholar apakah ada? Karena tadi di Science Direct juga ada ya, Mbak? Ada. Kalau di, nggih, nggih,
Ada lagi Bu Feni? Cukup? Udah, Mbak. Cukup ya? Oke. Kalau di Google Scholar itu sayangnya kita tidak bisa mempersempit lagi Bapak Ibu. Jadi kita bisa perkirakan dari judul papernya. Oh, sekiranya judul papernya oke nih, maka Bapak Ibu cross check dulu nama jurnalnya apakah terindeks Scopus atau tidak, baru kita unduh. Jadi di Google Scholar itu memang kekurangannya kita terbatas filternya hanya di tahun, nggih. Ya, jadi tapi lebih enak karena Bapak Ibu lebih nyaman nggih biasanya menggunakan ini. Oke, Ibu. Ada yang ditanyakan kembali, Bu Feni? Udah cukup, Mbak Aulia. Sudah clear. Terima Siap. kasih. Iya, terima kasih, Ibu. Mungkin Mbak Oke. Aulia boleh nanya. Iya, Pak Iwan, bagaimana? Nah, kalau itu kan kita mempersempit ya, define segala Mm-mm. macam. Nah, kalau Mm-mm. misalkan penelitian kita tuh jarang orang, bahkan belum banyak ada di si jurnal, terus kita lebarkan boleh. Mohon izin bagaimana, Bapak? Misalkan Suaranya saya agak mencari, tenggelam. Iya. sekarang dengar Mbak? Terdengar Bapak lebih jelas. Ah, jadi misalkan saya eh, keyword saya tentang suron, ternyata di situ cuma hanya ada satu. Mm-mm. Nah, kalau kita perlebar boleh? Boleh Bapak, boleh sekali. Misalkan Boleh. ya Oke. Bapak Ibu, kasusnya ada saya ingin mencari terkait tembang ya, tembang Jawa ya. Itu kan adalah musik gitu ya, musik tradisional. Nah, sedangkan tembang Jawa itu masih sedikit pencariannya di dalam Scopus. Di dalam Scopus masih sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan kata traditional songs. Jadi musik tradisional itu boleh. Karena apa? Karena tembang Jawa itu sedikit. Jadi boleh gunakan apa padanan katanya atau maknanya yang mirip-mirip. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bingung dan punya Scopus License, Bapak Ibu bisa lihat di bagian keyword. Di bagian keyword, ini Bapak Ibu show all. Jadi di bagian filter keyword show all. Di sini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai keyword di pencarian selanjutnya. Jadi digunakan sebagai keyword paper Bapak Ibu selanjutnya. Misalkan terkait human ya. Tadi kan saya membahas terkait keluarga gitu-gitu ya. Kita copy human lalu masukkan ke dalam keyword selanjutnya. Pastekan di sini, di dalam manuskrip Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya yang muncul di sini itu adalah keyword-keyword yang familiar di dalam scopus.com. Oke. Kalau misal tidak ada, maka opsinya adalah Bapak Ibu kira-kira saja. Oh, ternyata dari tembang Jawa bisa loh kita ambil lebih luas, yaitu tradisional musik atau traditional songs. Nah, nanti kita cari di sini. Oke, Bapak? Boleh, Bapak. Terima Jadi kasih. jawabannya boleh. Oke. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Oke, Terima kasih. sama-sama Bapak. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Ada Mbak. Bagaimana Pak Ismen? Yang tadi kan saya tidak bisa kan dengan menambah ekstensinya tuh di Google Scholar. Tadi Mm-mm. eh, saya saya kirimkan hasil screenshotnya. Nah, dijawab sama yang lain bahwa tidak bisa dibuka selain Chrome. Setelah saya buka di Chrome juga nggak mau dia, nggak nambah dia. Nah, Bapak, ya betul, tepat sekali Bapak Ibu yang lain. Jadi harus di Chrome sini Bapak Ibu. Nah, ini Nggak Pak, mau, nggak mau nggak juga mau. dia. Coba Nah, di share screen. Coba di oke. share screen, Bapak. Ya. Mm-mm. Ini Oke, sebentar. Oke, di refresh dulu Pak, reload. di Diklik. sini. Betul, klik ulang. Oh, Nah, udah, itu udah. sudah muncul, ya. Oke, terima Oke, kasih. oke, sama-sama Pak Ismet. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Cukup dimengerti, ya? Mengerti, Ini, Mbak. nih. Ya, Ya, coba ke bagaimana Bu yang Ana? Mm-mm. Scopus.
yang Scopus tadi, yang apa namanya tadi ya? Yang apa, Eh, Ibu? bentar. Saya coba-coba kulik-kulik nih. Bentar. Yang ini Scopus itu masuknya kan Scopus.com ya. Ya, Scopus.com, Terus yang betul. dipilih apaan? Scopus Support Center atau apa itu? Bukan, bukan. Jadi apa? Coba Ibu share screen saja langsung. Bentar ya, saya tak. Oke. Bentar. Mana? Dipilihnya yang paling atas, Bu. Jadi bukan yang Bentar. support center, tapi yang Nah ini saya nyobain ini sebentar tadi. Ibu. Jadi saya keluar dulu ya. Nah yang mana Oh, nih? nah, yang atas, nah Ini. itu welcome to Scopus Preview. Oh, jadi masuk ini. Iya, baru nanti sign in di kanan atas. Oh iya. Oke. Dan innya berarti pakai tadi itu ya, yang Email apa ya? enggak apa-apa. Nah, pakai Institusi ini juga ini ya, enggak apa-apa. pakai anunya sendiri itu ya. Apa? Boleh. Accept all cookies dulu. Mana? Bawah itu. Bawah. Accept all cookies, Bu. Accept all cookies. Ini. Kayak ini nih, ya Yang ini. kanan. Terus Disilang dulu. mananya yang Tutup disilang? Ibu, Ini. tutup. Ini nih. Sebentar, saya notate dulu. Ini. Yang ini nih, Bu. Yang ini, yang disilang. Ini disilang, Bu. Yang mana, Mbak? Terlihat nggak? Nah itu, notate saya terlihat nggak? Ini. Nah, Bentar. Itu ya, ilegal itu ya. Sebelah mana ya? sebentar. Ini gambar saya terlihat nggak, Ibu? Terlihat sih. Terlihat ya. Ya, heeh. Nah, Eh, ini Bu, ini nih. Yang saya tunjukkan ini, Bu. Saya ini yang panah. Atas. Panah saya itu menuju ke atas. Yang di atas kali, ah, Bu. oh Iya. ini. Ya. Ah, Nah, tuh. lalu diklik accept all cookies ini panah saya yang bawah ini. Ini. Ah, oke. Dah Lalu baru nanti Ibu tulis masukkan email. email Ya, yang oke. misalkan Oke, emailnya kita eh, Gmail gitu bisa ya? bisa. Coba ya Mbak ya. Ya. gmail.com. Continue. Continue. Oke, nah ini Ibu diminta isi nama Nama. depan, nama akhir. Oke, password, huruf besar, huruf kecil, langsung diketik Bu, nggak apa-apa. Oke, nggih. Heeh. Terus nggak ada karakter ya? Pakai karakter, pakai Oh, angka juga, bentar. Oke. 8, 8 karakter ya Bu ya, 8 huruf, Hmm. 8 ini. Pokoknya 8, isi passwordnya itu harus 8 karakter. Oke. Oke, scroll ke bawah. Nah, ke bawah, register. Register, continue, Bentar boleh saya di save ya. share, nggak apa-apa. Biar untuk latihan gampang. Nah, itu sourcesnya ada di atas. Oh, oke. Ya, terjawab ya, Bu. Nggih. Jadi nanti kalau ngecek-ngecek ke sini gitu ya, yang Iya, tadi itu betul. ya. Betul. Oke, Mbak. Terima Nggih. kasih, Bu. Kasih, ye. Bentar. C. Ada Oke. pertanyaan lagi? Baul, Oke, bagaimana, Ibu? Baul yang Scopus.com tadi kan ada Scopus Download Manager ya. Tadi saya Betul. ketinggalan karena list saya mati. Nah itu Oke. terus tadi ada yang sudah share di chat itu, saya Mm-mm. klik tapi kok bilangnya disimpan di Microsoft Edge gitu ya. Coba di share screen, Ibu. Share Harus di screen. Google Chrome ya, Bapak Ibu. Hmm, Harus di Google Chrome. eh, bukan ini ya. Oh ini jurnal ranking ya, sorry. Iya, itu bukan di situ. Berarti yang di Scopus mana sih Jumbo?
Oke, Ibu Ratna, nanti Ya, itu linknya di copy saja, gitu ya. Di copy, lalu Ibu buka Google Chrome dulu, lalu dipastekan di Google Chrome. J, oke, sebentar. kalau seperti ini udah kelihatan terpasang belum, Mbak? Coba diklik sebentar. Saya tandai dulu ya. Saya klik. Ibu kelihatan tidak? Ini panah saya. Nah, itu Kelihatan. diklik di bagian situ. Oh, Klik. Oke, sudah terpasang Ibu. Di sini terpasangnya. yang Yang oh ini paling ya, bawah, Skopus iya. ini Jadi ya. sudah aman. Nggih, Oh, betul. oke, nggih, nggih. Terima Oke, kasih. terima kasih. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup? Tadi Mbak Aulia Nggih, Pak minta Suryadi. tolong dipandu untuk bisa masuk ke Scopus. Oke, boleh share screen? Nggih, nanti Bapak Ibu kalau ada kendala, boleh chat saja nggih, karena mengingat kalau semua Bapak Ibu nanti tidak bisa, jadi monggo nanti kalau ada kendala bisa kita sampaikan di WA. Oke lah, di WA aja kalau gitu ya. Nggih, boleh Bapak. Nanti dicoba login dulu Agak kesulitan sesuai panduan kami screen-nya. ya. Nggih. Oke, terima kasih Pak Suryadi. Ada lagi yang secara ini Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan terkait hal-hal umum? Nggih, oke, kalau sudah Bapak Ibu, Mbak jadi Aul, oke Bu Mbak Aul Ratna, tanya. bagaimana? Oke, berarti kan tadi misalnya ada 5 kata kunci atau 4 kata kunci itu berarti dicek Betul. semua ya. Betul. Walaupun sudah Heeh. dipakai untuk refine. Betul, harus dicari semua. Minimal satu kata kunci itu 10 referensi. Artinya kalau Ibu punya 5 kata kunci, minimal adalah 50 referensi. Referensi. Oke, tadi kan sudah diurutkan ya Mbak dari yang kuartilnya tinggi ke kuartil rendah gitu, kemudian kita ambil yang 10. Tapi kan yang 10 teratas itu juga tetap kita seleksi kan, yang lebih Betul. cocok untuk yang lebih cocok untuk naskah publikasi kita itu yang mana, kemudian tetap kita ambil 10, bisa jadi sampai urutan 15, urutan 20 gitu kan? Tidak masalah, iya. Unduh saja, tidak apa-apa Ibu. Jadi diunduh dulu sebanyak-banyaknya, nanti tetap kita akan filter di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Oke. Ya, oke, ada lagi Bapak Ibu? Untuk referensi itu kalau misalnya minimal 10 setiap kata kuncinya, itu yang kalau ada yang tahun yang lama bagaimana ya? Tetap disertakan atau tidak? Tidak, jangan disertakan Bapak Ibu. Jadi kan tadi sudah kita filter ya, tahunnya, tahun terbaru. Silahkan tahun terlama kita hilangkan saja. Kecuali paper tersebut sangat penting. Misalkan itu yang menjadi acuan di bagian research metodenya. Nah, itu tidak masalah. Tapi seandainya itu tidak terlalu penting, Bapak Ibu boleh cari di Scopus di tahun terbaru. Nah, nanti Bapak Ibu di sini saya sekalian menjawab nggih di dalam kolom chat. Itu rekomendasi langganan nanti Bapak Ibu pertama bisa di Shopee, silakan dilihat dulu dari bintangnya. Kalau tidak bisa juga di toko ini. Nanti silakan ditanyakan saja nggih Bapak Ibu karena saya kurang tahu, tapi saya beberapa kali di situ. Kemudian yang terakhir dari Ibu Nils. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu yang masih terkendala nggih untuk sign in. Bapak Ibu bisa untuk chat ke saya ataupun ke Mas Hafid. Nanti akan kita dampingi, kita by chat begitu. Kita lihat, oh langkah Bapak Ibu kurang ini, gitu nggih? Oke. Mbak Aulia, Nggih Pak Ismet? bisa di-review sebentar tentang bagaimana menggunakan mencari di Scopus itu sendiri, Mbak. Ringkas saja, karena saya terlambat masuk tadi. Oke, Tanya, ya. Pak Ismet. Jadi untuk nanti ada videonya, jadi nanti Ya. bisa Bapak Ibu ulang nggih? Karena Ya. sedikit panjang Bapak kalau untuk nggih. Nanti bisa diulang nggih Bapak untuk videonya. Tapi videonya kapan dikasih? Nanti lama kali. Besok Bapak, besok. Besok ya. Maksimal Ya. besok, nggih.
Iya, iya, iya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi sudah pukul 9 begitu. Nanti kita lanjutkan di WA kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau ada kendala sign in bisa difotokan, kirimkan ke kami, akan kami bantu. Lalu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa chat saja nggih. Saya kendalanya di sini Mbak. Difotokan lalu nanti saya akan kami arahkan. Klik apa, klik apa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti bisa kita lanjutkan di chat WA nggih. Saya kembalikan ke Mas Hafid. Makasih. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Hmm, Apakah sudah jelas yang diterangkan Mbak Aulia? nambah ilmu. Terima Baik. Nah, ini mohon maaf sekali Bapak Ibu dikasih PR. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk mencari referensi minimal 50 referensi. Banyaknya. Kalau Bapak Ibu ada 5 keyword, nanti per keywordnya bisa 10. Kalau Bapak Ibu ada 3 keyword, berarti nanti minimalnya sekitar 15 Oh iya. atau sampai 17. Nah, itu sudah cukup. Kalau Bapak Ibu satu keyword mau 25, nggak masalah. Nah, jadi ibaratnya kita kumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kalau membuat rumah, kita membeli semen, membeli keramik, kemudian besi, kita kumpulkan dulu sebelum membangun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu diberi PR untuk mencari referensi. Nah, Ya. nanti Bapak Ibu bisa menggunakan scopus.com dengan catatan sudah mempunyai akun lisensi Scopus. Kalau tidak punya, bisa menggunakan SendDirect ataupun Google Scholar. Sekolah. Nah, nantinya Bapak Ibu, Google Scholar menambahkan ekstensi silahkan melalui Google Chrome. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu pakai Safari atau mungkin Firefox itu tidak mau karena ekstensi tersebut hanya ada di Google Chrome Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di pertemuan besok berikutnya itu ada instalasi alat. Jadi ada beberapa alat yang kita akan gunakan. Salah satunya Mendeley Desktop. Kemudian Grammarly. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai Mendeley Desktop, besok di pertemuan ketiga tidak perlu install lagi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang belum menggunakan Mendeley Desktop, belum menginstal, besok Bapak Ibu di pertemuan ketiga kita akan instalasi alat. Nah, Mendeley sama apa tadi Mas Afid? Apa? Mendeley Desktop dan Grammarly, Ibu. Oh, Ya, jadi nantinya Mendeley yang kita gunakan adalah Mendeley Desktop. Seperti itu. Karena Mendeley sendiri ada dua, referen dan desktop. Jadi yang kita gunakan desktop. Kalau nanti laptop Bapak Ibu tidak support untuk Mendeley Desktop, baru menggunakan referen nggak masalah. Nanti bisa menyesuaikan. Seperti itu. Nah, Izin mungkin Mas, iya. saya punyanya referensi gimana Mas? Oke, reference nggak masalah Ibu. Tetapi kalau Ibu mau mencoba menggunakan desktop, besok kita akan instalasi alat di pertemuan Oh, ketiga. oh iya, baik. Iya, Makasih. Mas bisa, Mas sama. di Mac bisa di itu ya, yang desktop juga ya. Insya Allah bisa Bapak. Jadi Oh, berarti memang bisa kita ganti Mas ya. iya. Jadi memang untuk Mendeley Desktop di Mac itu ada perizinannya dan biasanya Mendeley Desktop itu bisa ke Mac yang lama. Jadi kalau terbaru itu jarang yang bisa Bapak Ibu. Jadi malah Mac yang lama itu bisa menggunakan Mendeley Desktop. Mau nanya Mas, itu berbayar, yang nggak berbayar ya bisa juga, ya. Oke, baik Bapak. Jadi untuk Mendeley nanti gratis sama sekali Bapak. Oh, oke. Ya, jadi kalau menjadi Grammarly, Mas, perpustakaan digital nantinya. Gimana Bapak? kalau Grammarly, Nah, nanti untuk Grammarly aplikasinya gratis, tetapi oh, akan ada akun Ibu. Akun tersebut itu cari yang nanti berlangganan. Itu kalau nggak salah oh, murah. iya iya, Paling iya. 1 bulan 15.000 atau berapa. Oh, Ya, oke. nah nanti fitur penggunaan akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu. Siap, Mas. Mas Artinya terus kita buat dulu akunnya gitu ya, gitu ya.
Iya bisa, atau mungkin kalau Bapak Ibu mau menginstal sendiri bisa juga, atau mungkin kalau mengalami kendala baru ditanyakan Baru nggak di, masalah. oke. Mas Iya, Hafid, terus iya, misalkan tugasnya pakai judul yang kemarin kita udah coba untuk cara nggak apa-apa tuh? nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Iya, oke Iya, siap Mas. iya, baik Bapak Ibu. Nah ini Mas sekali Mas lagi, Hafid, sekali lagi Mas dari Hafid. iya, Skopus, Satu bagaimana? kunci, satu kata Mandala kunci Dex. 10 ya? Iya 10 sampai 15 referensi Oke itu. siap. Mas, kalau Iya. referensinya ada kebijakan-kebijakan bisa masuk. Gimana Ibu? Kalau ada kebijakan-kebijakan bisa masuk. Bisa saja Ibu. Jadi bahasa Indonesia tetapi kebijakan pemerintah gitu masuk. Oke, bisa seperti undang-undang ya Ibu. Iya, Oke, baik, Perda bisa. misalnya bisa nggih. Iya, bisa juga. Cuma nanti untuk undang-undang kita belakangan saja. Kita tuliskan manual di Mendeley-nya saja. Oh baik, terima kasih. Iya, oke. Mas Nah ini, Hafid, iya gimana Ibu Ram? maaf, ini ada Mandala Desktop 1.19 atau V1.19? Biasanya nanti 1.19.8 Ibu. Oh Tapi iya, nggak ya, masalah. siap, Yang siap, penting makasih. Mendeley desktopnya Ibu. Iya, Baik. iya. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu dikasih PR. Saya yakin Bapak Ibu di rumah pasti juga mempunyai kesibukan masing-masing, malah ditambahin tugas kan seperti itu. Nah, saya mewakili Mbak Aulia, Bapak Ibu memohon maaf kalau ada salah-salah kata. Di pertemuan kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit Mbak Ulia. Terima kasih Sama-sama, Bapak Ibu. sama-sama Bapak Ibu. Ya, Terima kasih terima Mbak kasih. Olia, Mas Nje, Hafid. sehat selalu Bapak Ibu, semangat. Saya izin menutup Kasih. Zoom nggih. Nje. Dia saya tutup Mbak Ya, Lia. selamat malam.